Dalam ilmu primbon Jawa, setiap weton memiliki getaran spiritual yang unik. Ada weton yang membawa aura kepemimpinan, ada yang mendatangkan ketenangan, ada pula yang memiliki takdir misterius dan sulit ditebak. Namun, di antara semua weton yang pernah tercatat dalam kitab Betal Jemur ada makna. Weton Pahing dianggap paling misterius sekaligus paling kuat. Dari dulu, para leluhur Jawa percaya bahwa orang kelahiran Pahing memiliki hubungan gaib dengan makhluk penjaga bumi, terutama makhluk yang disebut jin emas. Sosok halus dari golongan jin baik yang dipercaya membawa keberuntungan, penjaga kekayaan, dan pelindung dari energi negatif. Dalam bahasa halusnya, jin emas ini bukan makhluk sembarangan, melainkan bagian dari roh penjaga alam yang diberi kuasa menjaga sumber harta bumi seperti logam, emas, batu mulia, dan hasil tanah. Dalam primbon Jawa, Hari Pahing sendiri merupakan kombinasi antara unsur api dan bumi. Api melambangkan semangat, kekuatan, dan ketegasan. Sedangkan bumi melambangkan rejeki, kestabilan, dan kekayaan. Saat dua unsur ini bersatu, terciptalah energi spiritual yang sangat kuat, energi yang bisa memanggil kekuatan makhluk penjaga bumi. Inilah mengapa kelahiran pada weton Pahing sering dianggap sebagai kelahiran pembawa rejeki besar, meski dalam hidupnya sering melewati ujian berat terlebih dahulu. Konon, setiap bayi Pahing lahir dengan aura kuning keemasan, yang hanya bisa dilihat oleh orang yang peka batinnya. Aura ini bukan warna sembarangan. Kuning keemasan menandakan getaran cahaya rejeki, simbol keterhubungan dengan energi harta dan kesejahteraan. Itulah sebabnya, banyak orang Pahing yang dalam hidupnya sering mengalami kejadian aneh, tiba-tiba mendapat keberuntungan tanpa diduga, usahanya selamat dari kehancuran, atau mendapat pertolongan misterius saat hampir putus asa. Banyak kisah turun-temurun yang menceritakan hal ini. Misalnya, seorang petani tua kelahiran Pahing yang pernah menemukan bongkahan emas di sawahnya setelah bermimpi didatangi cahaya dari bumi. Atau seorang pedagang kecil yang hidupnya berubah drastis setelah menolong orang asing, dan tiba-tiba rezekinya lancar tanpa penjelasan logis. Semua itu dipercaya sebagai campur tangan jin emas, makhluk yang bekerja diam-diam dari dunia tak kasat mata. Namun, tidak semua orang Pahing dapat merasakan keberadaan jin emas tersebut. Jin emas hanya mendekat kepada manusia yang hatinya bersih, tidak tamak, dan tidak menyalahgunakan kekayaan untuk menindas sesama. Bagi yang serakah atau berbuat zalim, energi jin emas justru akan menjauh, bahkan bisa berubah menjadi penarik sial yang membuat rejeki tersumbat. Sebab dalam hukum spiritual Jawa, segala sesuatu yang datang dari alam gaib harus dijaga dengan niat tulus dan hati yang suci. Energi tidak akan bekerja bagi mereka yang mengandalkan keserakahan. Maka, orang Pahing yang mampu menjaga keselarasan batin, selalu bersyukur, dan berbuat baik kepada sesama, akan menjadi tuan dari energi jin emas. Sedangkan yang lalai, akan menjadi hamba dari kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Weton Pahing bukan hanya simbol nasib, melainkan pintu menuju dunia energi bumi, tempat segala sumber rejeki berasal. Dalam primbon, dikatakan, sapa lair Pahing, uri pecahyane, rejekineng rembuyung kaya cahya srengenge. Artinya, barang siapa lahir pada hari Pahing, hidupnya bercahaya, rejekinya mengalir seperti sinar matahari. Dan mungkin, di balik cahaya itu, jin emas sedang menatapmu dalam diam. Dalam naskah-naskah kuno Jawa yang jarang dibuka oleh orang awam, disebutkan bahwa makhluk yang disebut jin emas berasal dari golongan jin tanah dan logam, yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari percikan api bercampur debu emas. Mereka mendiami lapisan bumi terdalam, di sekitar sumber logam mulia dan batu berharga. Tugas mereka bukan untuk menggoda manusia, melainkan menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata dalam hal kekayaan alam. Menurut kepercayaan para empu dan sesepuh Jawa, jin emas pertama kali muncul pada masa kerajaan Mataram kuno. Kala itu, ada seorang pertapa sakti bernama Ki Ageng Pahingan, seorang bijak yang lahir tepat pada hari Pahing.
Ia dikenal mampu berbicara dengan makhluk alam halus. Dalam laku Tapabratanya di Gunung Kidul, Ki Ageng Pahingan bertemu dengan sosok bercahaya emas yang memperkenalkan diri sebagai penjaga harta bumi. Makhluk itu berkata, "Sapa sing nyawiji karo bumi, bakal donga kaulasan lan kamulian saka jagat lemah." Artinya, barang siapa yang bersatu dengan bumi, akan mendapat anugerah kemuliaan dari alam tanah. Sejak saat itu, keturunan yang lahir pada weton pahing dipercaya membawa jejak energi Ki Ageng Pahingan. Energi yang membuat mereka mudah menarik keberuntungan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jin emas tidak selalu tampak, tapi bisa dirasakan dari getaran tubuh dan keberuntungan yang datang tanpa sebab logis. Ciri khas dari jin emas adalah energinya lembut, tidak mengganggu, dan biasanya datang dalam bentuk pertanda, seperti sinar kuning di mimpi, aroma tanah bercampur wangi logam, atau suara halus yang muncul saat seseorang sedang melamun di waktu subuh. Namun, jin emas hanya mau mendekat pada orang yang hidupnya selaras dengan alam. Mereka benci keserakahan dan ketamakan. Orang yang menggali kekayaan dengan niat buruk, apalagi menyakiti sesama, justru akan dihalangi oleh makhluk ini. Energi jin emas akan menutup semua pintu rezekinya, karena baginya, harta yang sejati adalah hasil dari keseimbangan dan kesyukuran. Sementara bagi orang pahing yang hidup jujur, sederhana, dan rajin menolong, jin emas akan memberikan jalan terbuka. Rezeki seolah datang begitu saja. Bisa dari tanah, air, bahkan dari kesalahan kecil yang berubah menjadi keberuntungan besar. Energi jin emas juga dipercaya bisa menetralisir ilmu hitam atau guna-guna. Karena unsur logam dan emas di dalamnya bersifat menyerap energi negatif. Orang yang memiliki hubungan spiritual dengan jin emas biasanya tubuhnya lebih tahan terhadap gangguan santet, dan rumahnya terasa teduh serta sulit dimasuki makhluk jahat. Hubungan antara weton pahing dan jin emas ini bukan hasil perjanjian, tetapi hasil penyatuan energi alam. Mereka tidak dipanggil dengan mantra, tapi dengan sikap hidup yang benar, bersih hati, banyak bersedekah, dan tidak iri pada rejeki orang lain. Sebab bagi jin emas, manusia yang layak dijaga adalah mereka yang paham bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan emas, melainkan ketenangan batin dan keberkahan hidup. Dan jika orang pahing hidup dalam keseimbangan itu, maka setiap langkahnya akan menjadi magnet bagi keberuntungan. Rejeki akan mengikuti kemanapun ia pergi, karena alam dan makhluk penjaganya telah memilihnya menjadi bagian dari harmoni bumi. Tidak semua orang pahing sadar bahwa dirinya dijaga oleh kekuatan gaib yang luar biasa. Banyak yang menjalani hidup sederhana tanpa tahu bahwa di balik langkah mereka, ada makhluk cahaya yang setia mengiringi, jin emas, sang penjaga rejeki dari dimensi bumi. Namun bagi orang yang peka, keberadaan jin emas ini bisa dirasakan melalui tanda-tanda halus, baik di tubuh, mimpi, maupun kejadian sehari-hari. Menurut ajaran Primbon Jawa, energi jin emas tidak datang secara tiba-tiba. Ia akan menampakkan keberadaannya perlahan, seiring meningkatnya kebersihan hati si pemilik weton pahing. Dan jika seseorang benar-benar telah menyatu dengannya, maka tanda-tanda berikut ini akan mulai muncul. Pertama, mereka sering mendapat rejeki tak terduga. Misalnya, tanpa sengaja menemukan uang di tempat aneh, atau tiba-tiba ada orang membayar hutang lama yang sudah dilupakan. Dalam kepercayaan Jawa, keberuntungan semacam ini bukan kebetulan, tapi hasil dari tangan tak terlihat yang sedang bekerja membantu. Jin emas memberi rejeki tanpa harus diminta, namun hanya pada orang yang tidak sombong dan tidak kikir. Kedua, tubuh terasa hangat meski udara dingin. Orang pahing yang dijaga jin emas biasanya memiliki suhu tubuh berbeda dari orang lain. Saat malam hari, terutama di waktu menjelang subuh, telapak tangan dan dada bagian kiri sering terasa panas seolah ada bara kecil di dalamnya. Itulah getaran energi jin emas yang sedang berputar, membersihkan aura dan membuka jalur rejeki. Ketiga, mimpi simbolik yang berulang. Biasanya, mereka sering bermimpi melihat sinar keemasan, sungai jernih, atau cahaya keluar dari tanah.
Dalam tafsir spiritual Jawa, cahaya dari bawah tanah adalah lambang rejeki bumi, tanda bahwa kekuatan penjaga harta sedang aktif mendekat. Kadang mimpi itu disertai suara lembut atau bayangan makhluk besar bercahaya. Jangan takut, karena itu bukan pertanda buruk, melainkan panggilan dari alam gaib untuk mengenali jati diri spiritualnya. Keempat, selalu selamat dari bahaya dan kesialan. Banyak kisah orang Pahing yang nyaris tertimpa musibah namun lolos secara ajaib. Seperti hampir kecelakaan tapi tiba-tiba ada yang menolong. Atau barang berharga yang hilang tapi kembali lagi dengan cara aneh. Dalam kepercayaan orang tua dulu, itu adalah bentuk perlindungan dari jin emas, makhluk yang setia menjaga pemiliknya dari energi jahat. Kelima, punya daya tarik alami terhadap keberuntungan. Apapun yang mereka kerjakan cenderung berbuah hasil. Orang-orang di sekitar merasa nyaman dan senang berinteraksi dengannya. Rumahnya pun terasa hangat, adem, dan sering menjadi tempat orang lain mencari ketenangan. Itu bukan tanpa sebab, karena aura jin emas memancar dari tubuhnya, membuat suasana di sekitarnya tentram dan penuh berkah. Namun, semua tanda ini hanya bertahan bila si pemilik weton menjaga keseimbangan batinnya. Jin emas sangat sensitif terhadap perubahan hati. Bila seseorang mulai sombong, iri, atau lupa bersyukur, maka energi emas yang semula melindungi bisa memudar. Dalam primbon disebutkan, rejeki saka bumi bakal nutup yen ati dadi peteng. Artinya, rejeki dari bumi akan tertutup bila hati menjadi gelap. Oleh sebab itu, bagi mereka yang lahir pada weton Pahing, menjaga keikhlasan dan kerendahan hati adalah kunci utama agar jin emas tetap menyertai. Sebab kekuatan sejati bukan datang dari jin atau makhluk halus, tapi dari hati manusia itu sendiri. Jin hanya menyalurkan apa yang layak diterima oleh hati yang bersih. Dan bila semua tanda itu telah hadir dalam hidupmu, bisa jadi tanpa kamu sadari, jin emas sudah lama berdiam di sisimu, menuntun setiap langkah menuju pintu rejeki yang tak pernah tertutup. Dalam setiap kekuatan besar, selalu ada tanggung jawab besar pula. Begitu pula dengan orang kelahiran weton Pahing yang memiliki hubungan spiritual dengan jin emas. Jika tidak mampu menjaga keseimbangan diri, maka kekuatan itu bisa berbalik menjadi beban hidup yang berat. Karena dalam ajaran primbon Jawa, energi bumi bersifat adil. Siapa yang melawan keseimbangan alam, maka alam sendiri yang akan menutup jalan keberuntungannya. Leluhur Jawa telah menurunkan pesan, sing duwe pahing kudu eling lan waspada, aja nganti salah laku, sebab jin emas ora seneng wong ora sopan marang bumi. Maknanya, orang Pahing harus berhati-hati dalam bertindak, karena sedikit kesalahan bisa memutus hubungan spiritual dengan makhluk penjaga bumi itu. Ada 3 pantangan besar yang tidak boleh dilanggar oleh mereka yang ingin mempertahankan keberkahan dari jin emas. Pantangan pertama, jangan menghina orang miskin atau merendahkan sesama. Jin emas tidak pernah tertarik pada kekayaan duniawi. Mereka datang karena keikhlasan dan rasa welas asih. Jika seseorang Pahing menjadi sombong, menertawakan orang yang kekurangan, atau merasa dirinya paling kaya, maka energi emas di sekitarnya akan pudar. Banyak kisah menunjukkan, orang Pahing yang melanggar pantangan ini tiba-tiba jatuh miskin, hartanya hilang, atau usahanya runtuh dalam sekejap. Sebab rejeki yang datang dari bumi hanya akan tinggal di hati yang rendah. Pantangan kedua, jangan menolak tamu di malam Jumat. Malam Jumat adalah waktu istimewa dalam tradisi Jawa. Dulu dipercaya, pada malam itu para leluhur turun untuk menengok keturunannya dan memberi restu. Orang yang menolak tamu pada malam itu dianggap menutup pintu silaturahmi antara dunia nyata dan dunia gaib. Padahal, dalam kepercayaan Pahing, seringkali tamu di malam Jumat membawa tanda, bisa berupa pesan halus dari alam, atau rejeki yang disamarkan dalam bentuk manusia. Menolak tamu sama dengan menolak datangnya keberkahan. Pantangan ketiga, jangan membuang sisa nasi ke sungai atau ke api. Bagi orang Jawa, nasi bukan sekadar makanan, melainkan simbol kehidupan yang diberi bumi. Sungai dan api adalah 2 elemen tempat jin emas berdiam.
Jika sisa makanan dibuang ke sana, dianggap tidak menghormati penjaga unsur bumi dan api. Akibatnya, energi rejeki bisa macet, dan kehidupan jadi terasa berat. Sebaiknya sisa makanan diberikan kepada hewan atau dikubur di tanah dengan doa, agar energi bumi tetap seimbang. Selain 3 pantangan utama itu, orang Pahing juga dilarang berbicara kasar di tempat sunyi, apalagi di dekat sumber air. Karena energi jin emas sangat peka terhadap getaran suara. Nada marah atau sombong dapat mengusir mereka, sedangkan suara lembut dan syukur akan mengundang mereka datang. Jika semua pantangan itu dijaga, maka energi jin emas akan menetap lama, bahkan bisa menurun ke anak cucu. Namun bila dilanggar, bukan hanya rejeki yang hilang, tetapi juga ketenangan batin. Orang akan merasa gelisah, hidup terasa berat, meski harta masih ada. Itu tanda bahwa jin emas telah pergi, dan bumi menutup restunya. Maka dari itu, leluhur selalu mengingatkan, rejeki ora mung golek, nanging kudu dijogo. Sebab sing luwih abot sakang upaya yaiku ngreksa berkah. Artinya, mendapat rejeki itu mudah, tapi menjaga berkahnya yang sulit. Weton Pahing diberi anugerah besar. Tapi bila tak dihormati, anugerah itu bisa berubah menjadi ujian. Maka jagalah perilaku, hormati alam, dan selalu rendahkan hati. Sebab kekayaan sejati bukan hanya dari emas yang bersinar, tapi dari hati yang bercahaya. Dalam dunia spiritual Jawa, kekuatan besar tidak diperoleh melalui kesaktian atau ilmu hitam, melainkan melalui keselarasan batin dengan alam semesta. Begitu pula hubungan antara weton Pahing dengan jin emas, bukan ikatan perjanjian, melainkan pertemuan dua energi yang seirama, seperti air dan tanah yang saling melengkapi. Banyak orang mengira jin emas hanya bisa dikuasai dengan mantra atau sesaji rumit. Padahal, leluhur Jawa sudah sejak lama mengajarkan bahwa cara menyatunya adalah dengan ketulusan, bukan dengan pemaksaan. Jin emas datang bukan karena dipanggil, tetapi karena dihormati. Ia tertarik pada manusia yang jujur, bersih hati, dan menghormati alam tempatnya berasal. Langkah pertama untuk menyatukan diri dengan energi jin emas adalah menyucikan niat. Seseorang harus yakin bahwa tujuan hidupnya bukan semata ingin kaya raya, melainkan ingin hidup berkecukupan dan memberi manfaat bagi sesama. Jin emas tidak suka pada orang tamak. Jika niatnya untuk berbagi, membantu keluarga, dan menebar kebaikan, maka energi bumi akan terbuka dan mengalirkan rejeki tanpa batas. Langkah kedua adalah melakukan ritual pembersihan energi sederhana. Bangunlah sebelum subuh, sekitar pukul 4 pagi. Ambil air bersih dan simpan dalam wadah dari tanah liat atau tembaga sejak malam sebelumnya. Saat bangun, cucilah wajah sambil mengucapkan dalam hati, "Ya Gusti, paringono kawilujingan lan rejeki kang berkah. Mugi kawilujingan bumi lan langit nyawiji ana ing urip kula." Artinya, "Ya Tuhan, berilah keselamatan dan rejeki yang penuh berkah. Semoga keseimbangan bumi dan langit menyatu dalam hidupku." Setelah itu, duduklah menghadap timur, arah matahari terbit, lambang harapan dan sumber kehidupan. Pejamkan mata, rasakan hawa hangat di dada dan telapak tangan. Bila terasa getaran halus seperti aliran listrik lembut, itu pertanda energi bumi sedang mengalir melalui tubuhmu. Itulah napas jin emas. Tanda bahwa alam sedang membuka pintu rejeki. Langkah ketiga adalah menjalankan kebiasaan memberi. Ambillah segenggam beras setiap malam Jumat, dan letakkan di dekat pintu rumah atau di bawah pohon rindang. Itu bukan persembahan pada jin, melainkan simbol berbagi rejeki dengan alam. Dengan begitu, kamu menunjukkan rasa terima kasih kepada bumi yang memberi kehidupan. Jin emas akan memahami getaran itu sebagai tanda penghormatan, bukan pemujaan. Ia pun akan menetap di sekitarmu dengan damai. Langkah keempat, hindari perasaan iri dan marah. Dalam pandangan spiritual Jawa, jin emas hidup di lapisan energi yang halus dan bersih. Ia tidak betah berada di dekat manusia yang hatinya gelap.
Maka setiap kali muncul rasa dengki, segera istighfar atau berdoa. Tenangkan hati. Bila kamu mampu menaklukkan nafsumu sendiri, berarti kamu telah menaklukkan kekuatan terbesar di dunia. Jin emas akan semakin dekat, karena ia hanya tunduk pada hati yang mampu menundukkan egonya. Dan terakhir, ucapkan syukur setiap kali mendapat rejeki, sekecil apapun itu. Syukur adalah bahasa yang paling dimengerti oleh makhluk-makhluk cahaya penjaga bumi. Mereka tidak butuh sesaji, tidak butuh pujian, hanya ingin melihat manusia menghargai anugerah Tuhan. Maka setiap kali rejeki datang, katakan dalam hati, Matur nuwun, Gusti, lan para leluhur kang rewangi. Itu cukup untuk menjaga getaran positif agar tetap mengalir. Dengan melakukan hal-hal sederhana itu, orang Pahing akan merasakan perubahan luar biasa. Hidupnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, rezekinya lancar, dan hatinya tenang. Bukan karena pesugihan, tapi karena alam telah menjadi sahabatnya. Itulah makna sejati, menyatu dengan jin emas. Bukan memperbudak makhluk gaib, melainkan hidup dalam harmoni dengan alam yang penuh berkah. Tidak semua orang bisa mencapai tahap menyatu sepenuhnya dengan energi jin emas. Hanya mereka yang telah melewati ujian hati dan menjaga kesucian batin yang bisa merasakannya. Tapi ketika penyatuan itu terjadi, dunia seakan berubah. Alam menjadi sahabat, bumi seolah berbicara, dan segala sesuatu yang disentuh berubah menjadi berkah. Ciri pertama dari penyatuan itu adalah ketenangan batin yang mendalam. Orang Pahing yang sudah selaras dengan jin emas tidak lagi cemas soal uang, meski keuangannya biasa saja. Mereka percaya bahwa setiap kebutuhan akan datang tepat waktu. Ada keyakinan batin yang kuat, seolah bumi sendiri menanggung kehidupannya. Inilah tanda paling jelas bahwa energi bumi sudah menyatu dengan jiwanya. Ciri kedua, rejeki datang tanpa dicari. Tiba-tiba ada peluang, pesanan, atau pertolongan dari orang yang tak disangka. Setiap langkah terasa mudah. Orang-orang Pahing yang memiliki energi jin emas akan selalu menemukan jalan terbuka. Usahanya tidak pernah buntu, karena jin emas berfungsi seperti penuntun energi keberuntungan, membelokkan halangan menjadi peluang, dan kesulitan menjadi jalan keluar. Ciri ketiga, ucapannya sering menjadi kenyataan. Bukan karena ia sakti, tetapi karena energi batinnya selaras dengan kekuatan alam. Apa yang diucapkan dengan hati yang yakin akan diridhai semesta. Itulah sebabnya orang tua Jawa dulu berkata, Wong Pahing kudu ati-ati ngomong, awit saben tembung bisa dadi nyata. Orang Pahing harus berhati-hati dalam berbicara, sebab setiap ucapannya bisa menjadi kenyataan. Ciri keempat, orang di sekitarnya merasa tentram. Ketika seseorang yang sudah menyatu dengan jin emas berada di tempat tertentu, suasana terasa damai. Anak kecil berhenti menangis, hewan jinak, dan udara terasa ringan. Energi jin emas memancarkan aura positif yang menenangkan siapapun di dekatnya. Dan ciri terakhir, muncul rasa syukur mendalam setiap kali melihat alam. Orang itu tidak lagi melihat tanah, air, dan langit sebagai benda mati. Ia melihatnya sebagai bagian dari dirinya. Saat menatap langit pagi, hatinya bergetar. Saat menyentuh tanah, ia merasa seperti sedang bersalaman dengan kehidupan. Inilah puncak penyatuan antara manusia dan jin emas. Ketika batas antara alam nyata dan gaib melebur menjadi satu keharmonisan. Namun, meskipun telah menyatu, orang Pahing tetap harus menundukkan diri pada Tuhan. Jin emas hanyalah penjaga, bukan sumber kekayaan. Ia hanya perantara, sebagaimana bumi hanyalah wadah tempat Tuhan menurunkan rejeki. Maka dalam setiap langkah, orang Pahing harus selalu mengingat bahwa semua keberkahan datang dari Yang Maha Kaya. Di akhir penyatuan ini, ada doa penutup yang sering diajarkan oleh para leluhur. Sukmaku nyawiji karo cahya bumi, nanging atiku mung sujud marang Gusti. Rejekiku saka lemah, nanging asale saka langit. Artinya, jiwaku menyatu dengan cahaya bumi,
Tapi hatiku hanya bersujud pada Tuhan. Rezekiku datang dari tanah, tapi asalnya dari langit. Doa ini menegaskan bahwa penyatuan dengan jin emas bukan bentuk pemujaan, tapi penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Dengan membacanya, energi spiritual menjadi seimbang, rezeki mengalir, dan batin selalu tentram. Kalau kamu lahir di weton pahing, jangan pernah remehkan kekuatan yang kamu miliki. Di balik dirimu, ada energi bumi yang besar, ada makhluk penjaga yang siap membantu, asal kamu hidup dengan niat baik dan hati bersih. Karena bisa jadi, jin emas itu sudah lama menunggu kamu siap untuk menerima berkahnya. Sampai jumpa di video Primbon berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar rezekimu semakin lancar dan hidupmu penuh cahaya.